Hingga sekarang, ada 5 negara di dunia yang masih menganut sistem komunis. Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme, marxisme, leninisme, dan maoisme. Berikut ini negara-negara komunis yang masih ada hingga saat ini, yaitu salah satu negara komunis yang ada di Afrika, Eritrea. Isaias Afewerki merupakan presiden saat ini menjabat 24 Mei 1993. Kemudian satu-satunya negara yang ada di Amerika Latin, yaitu Kuba. Fidel Castro, sejak tahun 1965, negara ini telah diatur oleh Partai Komunis Kuba, sebuah gadai selama Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perang nuklir hampir pecah selama krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Kemudian ada negara Korea Utara, adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche, yaitu percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri. Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir. Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada tahun 1994, ia tidak digantikan, melainkan memperoleh gelar Presiden Abadi dan dikuburkan di Istana Matahari Kumsusan di Pyongyang Pusat. Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-un, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan Legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Tokoh pemerintah senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Jong-il. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratis untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi partai buruh Korea, dan dua partai kecil lainnya, yaitu Partai Demokratis Sosial Korea dan Partai Chungmu Chodais. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat. Pada Juni 2009, dilaporkan oleh sebuah media Korea Selatan bahwa terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un. Ini adalah Laos, salah satu negara komunis yang ada di Asia Tenggara. Satu-satunya partai politik yang diakui Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai politik 9 anggota yang sangat berkuasa, Politbiro, dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan pemerintah yang penting dibentuk Dewan Menteri. Kemudian ada Republik Rakyat Tiongkok, adalah negara komunis terkaya yang ada di dunia saat ini. Pemerintah RRT sendiri dikatakan sebagai otokratis dan komunis, namun ideologi ekonominya menganut kapitalis, bukan sosialis seperti negara komunis lainnya seperti Uni Soviet, Korea Utara, dan Kuba, serta negara-negara lainnya. Itulah yang membuat ekonomi Republik Rakyat Tiongkok maju seperti negara-negara sekutu Amerika Serikat lainnya. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjuluki negaranya kapitalis. Memang negara Republik Rakyat Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis. Meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok yang disikat dengan PKT, dan pemimpin negara dipimpin langsung oleh partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit banyak gerakan di ke arah liberalisasi seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwalian, partai ini terus memiliki menguasai, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil. Kemudian ada negara Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992, menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam sebuah organisasi pemerintah, politik, dan masyarakat.
Hanya organisasi politik yang bekerja sama atas dukungan oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam, Partai Serikat Pedagang dan Pekerja, meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya. Makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam. Menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan. Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan. Mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi Perdana Menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira. Setelah Perang Dunia Kedua, partai-partai komunis dan negara-negara komunis bermunculan di dunia. Setelah kemenangan Uni Soviet sebagai salah satu negara yang berpaham komunis, ideologi komunis merembah ke berbagai macam dunia. Tapi juga banyak negara komunis yang telah bubar hingga saat ini. Berikut ini beberapa negara komunis yang pernah ada di dunia. Yang pertama ada Uni Soviet atau sering disebut dengan USSR. Berdiri dari 1922 hingga 1991. Kemudian ada Jerman Timur dari 1949 hingga 1990. Jerman Timur bubar pasca runtuhnya tembok Berlin. Banyak warga Jerman Timur yang datang ke Jerman Barat. Dengan demikian, runtuhnya Jerman Timur disebabkan oleh keinginan masyarakat Jerman untuk bersatu tanpa perlu dibeda-bedakan satu sama lain. Ada juga Republik Rakyat Hongaria dari 1949 hingga 1989. Kekuatan oposisi bersatu untuk memaksa pemerintah meninggalkan komunisme. Kemudian negara komunisme lainnya adalah Republik Rakyat Bulgaria, Republik Rakyat Polandia, Republik Sosialis Rumania, Republik Sosialis Rakyat Albania, yang terbentuk dari 1944 hingga 1992. Kemudian negara komunis yang lainnya yang sangat besar adalah Republik Federasi Sosialis Yugoslavia, terbentuk dari 1943 hingga 1992. Pembubaran Yugoslavia disebabkan oleh rentetan gejolak dan konflik politik pada awal tahun 1990-an. Mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an, Republik anggota dari Republik Federasi Sosialis Yugoslavia terpecah belah. Tetapi masalah-masalah yang tak tertangani mengakibatkan perang antar etnis. Perang antar etnis Yugoslavia yang sangat sengit. Perang ini memberikan dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia. Kemudian negara komunis lainnya yang pernah terbentuk adalah Republik Sosialis Cekoslovakia dari 1948 hingga 1989. Republik Rakyat Angola pada 1975 hingga 1992. Republik Rakyat Benin dari 1972 dan bubar pada 1990. Republik Rakyat Kongo terbentuk dari 1970 hingga 1992. Republik Demokratik Rakyat Ethiopia terbentuk dari 1987 hingga 1991. Republik Rakyat Mozambik 1975 hingga 1990. Satu-satunya negara komunis yang ada di Jazirah Arab adalah Yaman Selatan, yang terbentuk dari 1969 dan bubar pada tahun 1990. Republik Demokratik Afghanistan terbentuk di 1978 karena adanya invasi Soviet ke Afghanistan hingga 1992. Kemudian ada Republik Rakyat Kamboja yang terkenal akan kebengisan dan pelanggaran HAM-nya, yaitu 1979 hingga 1989. Itulah beberapa rentetan fakta tentang negara-negara komunis yang ada di dunia hingga saat ini, dan beberapa negara yang telah bubar dari tahun 1945 hingga 1992. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika kamu suka dengan video kami lainnya di Encyclopedia Fairy, situs yang mungkin bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui.